Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal transformasi bangun geometri. Nanti sebenarnya ada 5 soal, tapi yang soal nomor 5 itu bebas. Jadi bisa berkreasi, jadi nanti cuma saya bahas sampai soal nomor 4. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ingat-ingat dulu transformasi bangun geometri itu ada beberapa jenis. Yang pertama, translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua ada rotasi atau perputaran, yang ketiga ada refleksi atau pencerminan. Kita masuk ke soal nomor 1. Sebuah segitiga ABC terletak pada bidang kartesius dengan koordinat titik sudut A 2,1, kemudian B 4,5, C 5,2. Ketika kita diberi koordinat, kita gambar dulu. Titik A 2,1, berarti X-nya 2, Y-nya 1 di sini. Titik B 4,5. Titik C 5,2. Jadilah sebuah segitiga. Kemudian di soal A, kita diminta menggambar segitiga DEF yang merupakan hasil translasi dari segitiga ABC. Translasinya sejauh 3 satuan ke kanan, dilanjut dengan 3 satuan ke bawah. Jadi, ingat kalau translasi itu semua titik pada bangun digeser ke arah yang sama dan juga dengan jarak yang sama. Jadi kita mulai dari titik A dulu, kita geser 3 ke kanan. 1, 2, 3. Lanjut 3 ke bawah. 1, 2, 3. Berarti ini titik D di sini. Kemudian untuk titik B juga sama, kita geser 3 ke kanan. 1, 2, 3. Terus 3 ke bawah. 1, 2, 3. Ini adalah titik E. Titik C ke kanan 1, 2, 3, terus ke bawah 1, 2, 3. Nah, jadilah sebuah segitiga DEF yang merupakan hasil translasi dari segitiga ABC. Gitu. Lanjut, soal yang B. Kalau soal yang B ini, kita diminta merotasikan dengan pusatnya itu 0,0, kemudian dirotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam. Kita beri titik dulu, titik pusatnya 0,0 ya. Kita namai titik O. Nah, cara merotasikannya gimana? Jadi gini, dari titik O, titik pusat, dari titik pusat ke setiap titik pada bangun itu, kita gambari garis dulu. Ya, dari O ke A, kemudian O ke C, kemudian O ke B. Nah, karena kita arahnya itu searah jarum jam, berarti kan putarnya ke sini. Terus sudutnya 90. Jadi dari garis ini, kita mau rotasi titik A dulu ya. Dari garis ini kalian ukur pakai busur, nanti dapat sudut 90 derajat. Setelah itu, nanti kalian dapati titik A itu setelah dirotasi, dapatnya di sini. Nah, ini titik G. Kita lihat apakah sudutnya benar 90 derajat. Derajat searah jarum jam. Nah, sudah pas ya di sini. Sudah 90 derajat. Kemudian yang titik B dan C juga sama. Kalau titik B ini setelah kamu putar, nanti dapatnya di
di sini. 5, min 4. Ini kan diputar 90 derajat. Nanti dapatnya di sini. Kemudian yang C nanti dapatnya di sini. Jadilah segitiga GHI yang diminta oleh soal. Nah, ini perhatikan ya, dari titik A setelah dirotasi kan jadi titik G ini. Nah, ini kalian lihat sudutnya 90 derajat ya. Jadi nanti gini, kalian kalau menggambar itu kan nanti pakai busur kan, busurnya panjang ya. Kalau misal nanti titikmu itu kelewat, nanti kalian ukur ini dari O ke A jaraknya berapa. Misal jaraknya 2 cm. Jadi nanti O ke G itu nanti jaraknya juga 2 cm gitu. Nanti dapat kamu titiknya di situ. Kemudian titik B ini dirotasi 90 derajat. Lihat ya, ini sudutnya sudah 90 derajat. Ini dapatnya di titik H di sini. Terus untuk titik C, setelah dirotasi kan dapatnya di titik I. Lihat ini sudutnya juga sudah 90 derajat. Gitu ya. Lanjut ke soal C, kita diminta menggambar segitiga JKL yang merupakan hasil refleksi segitiga ABC terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu kan yang ini. Ingat kalau refleksi itu jarak dari sini, dari garis sumbu ke titik pada bangun, itu sama dengan jarak dari garis sumbu ke bayangannya. Nah, jadi gini. Kita mau refleksi titik A dulu. Nah, kalau titik A dari sumbu X ini jaraknya satu satuan, berarti refleksinya juga, bayangannya jaraknya juga satu satuan. Nah, ini ya. Ini 1, ini 1. Terus kalau yang B juga gitu, yang B jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Berarti nanti refleksinya juga 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5 di ini. Terus kalau yang C ini jaraknya 1, 2. Berarti bayangannya 1, 2 di sini. Jadilah segitiga JKL yang merupakan hasil refleksi segitiga ABC terhadap sumbu X. Untuk koordinatnya bisa ya, kalau J itu ya 2, min 1. Terus kalau K itu 4, min 5. Terus kalau L 5, min 2. Itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, perhatikan gambar segitiga PQR di bawah ini. Ya, ini segitiga PQR. Segitiga STR merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika PQR diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik R yang ini sebagai pusat. Kita diminta menggambar segitiga XYZ yang merupakan hasil refleksi segitiga STR terhadap garis M sebagai sumbu pencerminan. Jadi kalau dikasih soal seperti ini ya, kita cari dulu STR-nya. STR itu apa? STR adalah PQR yang diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Sama kayak tadi loh ya, rotasi. Jadi titik pusatnya kan yang R ini. Berarti kita tinggal merotasi dua titik ini. Kalau yang P diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti mutarnya ke sana. Gini ya arahnya. Kalau P ini diputar, kamu pakai busur ya nanti. Nah, hasilnya di sini. P diputar, hasilnya di sini. Ini. Terus, kalau yang Q diputar, jadi di sini.
anggap aja lurus ya. Kamu kan gambarnya pakai penggaris. Berarti ini apa? Ini PQR. Berarti ini S, ini T. Nah, lihat ya, perhatikan. Ini besarnya 180 derajat. Oke, paham? Terus yang ini besarnya juga 180 derajat. Paham ya? Nah, terus apa selanjutnya? Kita disuruh menggambar segitiga XYZ yang merupakan hasil refleksi STR. Jadi ini kita refleksi. Sama kayak tadi caranya refleksi. Kita lihat jaraknya. Jarak dari jarak dari garis sumbu ke titik. Kalau titik R ke garis sumbu jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasil refleksinya di 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kalau titik S ini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dicerminkan juga 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Yang T juga jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dicerminkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya. Kurang lebih gambarnya gini ya, ini dianggap lurus. Terus berarti ini apa? Ini kan STR, berarti kalau yang ini X, terus yang ini Y, terus yang ini Z. Udah kan? Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar ini. Sebutkan segitiga mana yang dihasilkan ketika AGH ditranslasi. AGH itu yang mana? AGH yang ini. AGH itu yang ini. Nah, kalau ditranslasi jadi yang mana? Kita lihat, ini kalau misal digeser ke atas, ada nggak bangun yang persis sama dengan yang ini? Kalau ke atas nggak ada, kalau ke kiri nggak ada, kalau ke kanan lah ini. Kalau ke kanan sama kayak segitiga BIC. Nah, arahnya kemana? Arahnya sejajar, kan digeser. Cuma digeser sejajar, yaitu ke kanan. Terus yang B, sebutkan segitiga mana yang dihasilkan ketika segitiga DIH dirotasi. Segitiga DIH itu yang ini. Rotasinya kemana aja? Kita lihat. Ini bisa dirotasi ke sini. Jadinya segitiga BIC dengan pusatnya itu adalah titik I. Ada lagi, ini bisa diputar jadi segitiga AGH. Tapi titik pusat rotasinya yaitu titik H. Itu ya jawabannya yang B. Segitiga BIC 180 derajat berlawanan arah jarum jam, pusat rotasinya titik I yang tadi. Terus ada satu lagi segitiga AGH 180 derajat juga tapi searah jarum jam, pusat rotasinya titik H. Lihat, ini kan searah jarum jam ya, kalau dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini bisa searah, bisa berlawanan. Kalau yang ini ke sini bisa berlawanan juga, bisa searah juga. Jadi ini arahnya terserah ya. Gak harus berlawanan, gak harus searah. Bisa dua-duanya. Terus sebutkan segitiga-segitiga mana yang dihasilkan ketika segitiga FGE dicerminkan. FGE.
Segitiga FGE itu yang mana? FGE yang ini ya. Ya, kita bisa cerminkan ini menjadi segitiga yang ini. Jadi segitiga EGH dengan sumbu cerminnya itu sisi atau garis, ruas garis GE. Terus kita bisa lagi kita cerminkan terhadap garis FG. Garis FG yang ini kita cerminkan. Yang ini kita cerminkan jadi yang ini. Gitu. Jadi jawabannya untuk yang C, segitiga HGE, ruas garisnya EG sebagai sumbu pencerminan. Terus segitiga FGA dengan ruas garis FG sebagai sumbu pencerminan. Lanjut soal nomor 4. Nah, kita diberi gambar seperti ini. Kita lihat soal A. Selidiki jenis transformasi yang terjadi mulai dari segitiga A ke B, terus B ke C, dan seterusnya. Kita lihat dari A ke B ini kan bentuknya sama persis ya, kayak nggak ada bolak-balik, nggak ada yang apa kayak kebalik gitu, nggak ada. Jadi dari A ke B ini adalah translasi. Terus kalau dari B ke C ini kan kayak terbalik gitu ya. Kalau terbalik itu berarti dicerminkan. Nah, terus kalau C ke D itu rotasi, ya. Kalau D ke E itu juga rotasi. Terus soal yang B, transformasi apa yang harus dilakukan agar sisi terpanjang segitiga B? Sisi terpanjang segitiga B itu yang ini ya, yang EF. Apa yang harus dilakukan biar sisi ini berhimpit dengan sisi terpanjang segitiga C? Biar berhimpit dengan ini, sisi yang ini. Caranya gimana? Ini bisa dirotasi, ya. Dirotasi biar nanti kegeser ke sini, jadinya kan nanti mepet berhimpit ya. Atau bisa juga dirotasi, karena ini kan hasil segitiga C ini adalah hasil rotasi segitiga B. Jadi kalau dirotasi nanti ini nempel persis di sini. Terus yang C, sisi manakah di segitiga C yang bersesuaian dengan sisi BC di segitiga A? Sisi manakah di segitiga C yang bersesuaian dengan sisi BC? Sisi BC di segitiga A itu kan yang ini. Nah, di segitiga C yang bersesuaian itu yang mana? Ini kan yang terpanjang. Ya, kalau dari sini ke sini berarti yang bersesuaian adalah EF. Kalau dari sini ke sini berarti yang bersesuaian adalah EG. Seperti itu. Nah, ini soal yang terakhir, nanti soal nomor 5. Kemarin kan sudah saya kasih contoh ya. Jadi saya bahas sampai nomor 4 aja. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.